We focus on history, culture, religion, art, social, and philosophy of Nusantara. Here, in the presence of Nusantara, we were made to be forgotten about the goodness of ourselves. Because negativity seems to be more interesting for us. Now, I'm Sutoyo Raharto and friends assist you to remind you, to awaken you that we still can find the gems of Nusantara. They are the great sights of Nusantara. Budaya di tanah Jawa kental akan nuansa gamelan, tari, dan juga wayang. Budaya dan tradisi tersebut tentunya harus dilestarikan sebagai aset dan warisan bagi generasi penerusnya. Namun, seiring berkembangnya zaman, satu persatu budaya asli Nusantara mulai terkikis dengan masuknya budaya-budaya modern. Teman-teman, sekarang aku lagi ada di Sanggar Seni Budaya Wijaya Kusuma yang terletak di Desa Wedomartani, Ngemplas, Sleman, Daerah Istimewa Yogyakarta. Nah, di belakang aku sekarang lagi ada latihan tari dan karawitan. Penasaran? Ini dia liputannya. Sanggar Seni Budaya Wijaya Kusuma adalah salah satu dari banyaknya sanggar budaya lainnya di Yogyakarta. Sanggar ini merupakan salah satu bentuk literasi yang dilakukan oleh Taman Baca Masyarakat Wijaya Kusuma. Anggota dari sanggar tersebut terdiri dari masyarakat Desa Wedomartani, mulai dari orang-orang dewasa hingga anak-anak. Tidak hanya itu, sanggar ini juga dikunjungi oleh mahasiswa pertukaran pelajar yang berasal dari Republik Ceko. Kau dari mana? Saya dari Ceko. Melihat kesenian Indonesia, seperti gamelan, tari, apakah kamu suka? Ya, saya suka. Ini menarik untuk saya. Kamu ke Indonesia untuk berkuliah atau? Ya, untuk kuliah. Di Sanggar Wijaya Kusuma ini kita mulai kegiatan sejak 2016. 2016 itu kita baru mulai karawitan. Mulai 2017 kita kan mengajukan izin, namanya bukan izin operasional tapi semacam mendaftar. Jadi kita mendaftar ke Dinas Kebudayaan. Jadi kita pada bulan Januari 2017 kita mendapatkan nomor induk kesenian. Nah, saat itu kita mulai lagi tetap bergerak, jadi kita menambah lagi kelasnya dengan kelas tari. Jadi sampai saat ini kita punya 2 kelas tari, jadi 2 kelas karawitan dan kelas karawitan, tari dan karawitan. Bagaimana Tante melihat antusiasme masyarakat sekitar dengan adanya sanggar seni? Sampai saat ini mereka bagus, jadi mau ikut berkegiatan bersama kami di sini. Jadi sama-sama kita melestarikan kebudayaan, mengembangkan kebudayaan. Sanggar seni ini tidak cuma kalangan orang musik, tapi juga semuanya. Jadi justru sebenarnya kalau kita kebudayaan kan kita tanamkan sejak usia dini. Jadi biar mereka mengenal kebudayaan sendiri, bukan kebudayaan bangsa lain. Dengan melihat antusias anak-anak dan orang asing belajar budaya Indonesia, diharapkan menambah motivasi kita untuk mempelajari lebih dalam lagi akan budaya Indonesia. Nah, itu dia keseruan kita tadi di Sanggar Seni Budaya Wijaya Kusuma. Semoga informasinya bermanfaat buat kita semua dan sampai jumpa. Selamat sore, Bu. Ya, selamat sore, Pak. Ya. Salam kenal ya dari Jogja. Salam kenal juga. Ya. Bu, saya lihat ada beberapa istilah ini. Taman Baca Wijaya Kusuma, lalu ada Kampung Budaya Wijaya Kusuma. Ya? Kampung Literasi. Kampung Literasi. Apakah beda atau sama, Bu? Sebenarnya sama, itu intinya. Mungkin saya terangkan lebih awalnya itu jadi TBM itu kan Taman Bacaan Masyarakat. Jadi itu salah satu program yang ada di Kementerian Pendidikan Nasional di bidang pendidikan non formal. Nah, kalau Kampung Literasi itu adalah program. Ya, istilahnya program dari kementerian, program semacam stimulan. Jadi yang program itu dicetuskan oleh Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan untuk
TBM yang mempunyai beberapa istilahnya ada kriteria tertentu untuk TBM itu diberikan program kampung literasi. Jadi salah satunya adalah TBM tersebut sudah melaksanakan 6 literasi dasar di wilayahnya. Jadi memang basicnya atau objeknya tetap di literasi. Jadi mungkin hanya beda istilah, tapi sebenarnya sumbernya tetap di Taman Bacaan Masyarakat. Seperti itu. Nah, tapi ini apa, Bu? Swasta, komunitas, atau apa? Masyarakat. Jadi kalau Taman Bacaan Masyarakat itu dibentuk oleh masyarakat. Jadi masyarakat secara umum, berbeda dengan perpustakaan. Kalau perpustakaan, ada istilah perpustakaan desa, perpustakaan sekolah. Itu sebenarnya objeknya sama-sama buku ya, literasi. Cuma payungnya atau mungkin lembaga yang membina itu berbeda. Kalau Taman Bacaan Masyarakat kita dibina di bawah langsung oleh Kementerian Pendidikan Kebudayaan. Kalau di dinas di kabupaten itu ada Dinas Pendidikan Kabupaten. Nah, kalau perpustakaan itu di bawah Perpustakaan Nasional. Kalau di tingkat kabupaten itu ada perpustakaan daerah. Jadi hanya berbeda payungnya, tapi sebenarnya kita sama-sama bersinergi, bisa bersinergi. Dan saya juga kebetulan saya juga di bawah pembinaan perpustakaan daerah juga, saya juga di bawah Dinas Pendidikan. Jadi mungkin kalau di Dinas Perpustakaan saya namanya jadi perpustakaan komunitas. Jadi perpustakaan untuk masyarakat. Tapi ini dibiayai oleh masyarakat atau pemerintah? Kalau perpustakaan itu sebagian besar dan umumnya, dan memang kalau namanya perpustakaan itu biasanya dibiayai oleh pemerintah. Ada dana pemerintah khusus untuk membentuk perpustakaan sekolah, ada perpustakaan desa dan sebagainya. Tapi kalau TBM itu berbeda. TBM dari masyarakat, oleh masyarakat dan untuk masyarakat. Jadi kita mandiri, kita swadaya sendiri. Nah, hanya di situ. Pencetusnya Ibu Hastuti. Kalau yang kalau Wijaya Kusuma saya sendiri kebetulan. Saya kebetulan karena dulu latar belakang istilahnya saya ada banyak buku-buku yang istilahnya kan buku-buku anak-anak saya yang sudah tidak terbaca. Nah, saya pikirkan itu bisa dimanfaatkan oleh masyarakat di sekeliling saya. Nah, kebetulan saat itu saya membuka PAUD. Jadi tahun 2009 saya membuka PAUD. Nah, perpustakaannya sudah mulai saya buka. Jadi embrio perpustakaan itu sudah ada sejak 2009. Tapi memang masih terbatas untuk murid-murid saya. Nah, kemudian baru 2013 saya membentuk atau istilahnya mencetuskan nama Taman Bacaan Masyarakat. Nah, di situ baru kita bisa mendapatkan pembinaan dari Dinas Pendidikan. Gitu. Nah, Bu, di kota mana ini Taman Baca Wijaya Kusuma ini? Nah, kami berlokasi di Dusun Karanganyar, Desanya Widomartani, Kecamatan Ngemplak, Kabupaten Sleman, Daerah Istimewa Yogyakarta. Nah, Bu, kebutuhan apa yang mendesak kok sampai membuka Taman Baca ini, Bu? Sebenarnya malah bukan kebutuhan, Pak. Jadi istilahnya saya hanya memanfaatkan apa yang saya punya, yang selama ini kan tidak istilahnya mubazir, karena hanya kalau buku-buku, saya ada banyak buku-buku dulu, saya juga langganan majalah. Nah, itu kan kalau sudah saya baca, anak-anak saya baca kan sudah gitu aja. Kan akhirnya mubazir nanti lama-lama malah rusak. Nah, saya pikir saat itu kan istilahnya masih banyak orang yang kesulitan untuk mengakses bahan bacaan. Nah, kemudian saya coba istilahnya iseng-iseng saya tawari anak-anak sebelah rumah, itu tetangga sebelah itu, untuk anak-anak datang ke rumah. Saya juga langganan majalah buku segala macam itu. Nah, mereka boleh pinjam buku gratis. Tapi memang itu bukan hal yang mudah untuk meracuni mereka dengan buku-buku. Kalau dulu awalnya saya bawa ke posyandu, kan ada posyandu tiap bulan. Nah, itu saya bawa satu kotak buku, saya bawa ke posyandu, sama bawa mainan juga, jadi biar mereka tertarik, tapi malah justru tertarik pada mainannya. Jadi kadang itu awal-awal memang perjuangan juga, tapi nggak masalah. Jadi yang penting kita tujuannya memang biar buku yang kita punya itu tidak hanya nganggur aja, berdebu, rusak, tapi bisa bermanfaat untuk orang lain. Jadi kalau secara materi nggak ada materinya malahan. Jadi hanya kepuasan batin aja lah, biar bisa memberi manfaat aja untuk orang lain. Nah, sekarang ada berapa anggota? Kalau yang tercatat di buku itu kita ada 270-an ada anggota.
Jadi kita kebetulan saya tidak membatasi wilayah, jadi siapapun yang mau bisa bergabung di sini. Jadi nanti tinggal mereka bertanggung jawab aja, buku yang mereka pinjam nanti satu saat misalnya sudah selesai kembalikan, nah seperti itu aja lah. Ya tapi memang ya resiko tetap ada, itu biasa. Kalau mungkin bukunya disukai biasanya nggak balik, nah itu biasa. Tapi malah bagus, itu bermanfaat berarti. Nah Bu, siapa saja yang mendirikan Taman Baca Wijaya Kusuma ini? Kalau ini Ibu saya saja. sendiri. Oh wow. Nah, loh, tadi kalau ada yang kegiatan seni dan budaya itu bagaimana Bu Nah ceritanya? itu pengembangannya. Jadi gini, seperti tadi yang saya sampaikan, kan kita karena saya sudah mendapatkan program namanya Kampung Literasi, jadi kita memang sudah punya kegiatan yang mengembangkan 6 literasi dasar. Jadi ada 6 literasi dasar, itu ada literasi baca tulis, ada literasi numerasi, literasi digital, kemudian literasi sains, literasi budaya, dan satu lagi literasi finansial. Nah, beberapa itu sudah kita kembangkan. Salah satunya literasi baca tulis, saya ada PAUD-nya, saya membuka PAUD. Kemudian kalau literasi numerasi itu kaitannya dengan berhitung, biasanya saya secara berkala itu ada semacam memberikan bimbingan untuk anak-anak belajar matematika. Kemudian yang sains, nah itu biasanya kalau sains kita berkolaborasi. Jadi saya ada literasi finansial, di mana di situ saya membuat satu komunitas pemberdayaan perempuan namanya Sekolah Keterampilan Wijaya Kusuma. Nah itu sebenarnya wujud dari literasi finansial yang kita adakan. Nah kalau yang sanggar tadi itu adalah perwujudan literasi budayanya. Saya bentuk menjadi satu sanggar. Mengapa saya bentuk sanggar? Biar nanti saya bisa berkembang, nggak hanya jalan di tempat. Karena kalau kita sudah bentuk sanggar, kita bisa mengakses bantuan atau pembinaan dari Dinas Kebudayaan. Nah, jadi saya kembangkan link-link kita dengan instansi-instansi yang terkait. Jadi kita bisa berkembang tanpa kita harus itu tadi. Jadi modalnya sebenarnya kalau modal uang saya nggak ada. Nah, tapi terakhirnya kita link tadi yang sangat membantu dari kegiatan kami. Nah, itu peralatan-peralatan itu dari mana, Bu? Kalau yang gamelan itu karena saya awalnya sudah membuat sanggar, kita ada kebetulan saya pinjam tempat ya, ada satu tempat yang dipinjamkan ke kami untuk berkegiatan, itu ada gamelan nganggur. Nah itu saya manfaatkan, saya undang teman-teman untuk latihan. Nah itu awal terbentuknya sanggar seperti itu. Setelah jadi sanggar kan saya ajukan namanya nomor induk kesenian ke Dinas Kebudayaan. Nah kalau kita sudah punya NIK tadi, kita bisa mengajukan ada dana hibah, ada hibah. Jadi kalau saya mengajukan karena kita belum punya gamelan, saya mengajukan hibah gamelan. Alhamdulillah kita 2016 kita bikin sanggar, 2019 turun gamelannya. Jadi seperti itu. Jadi gamelan itu bantuan dari Dinas Kebudayaan untuk kami. Jadi kita berarti ada dua. Yang ada satu dua punya set. orang, yang satu punya kita pinjam. Kita sudah punya gamelan sendiri, tapi masalahnya yang saya alami, saya nggak punya tempatnya malah jadinya. Saya tempatnya nggak punya, jadi memang saya kegiatan banyak, cuma karena kita terbatas tempatnya, biasanya saya terus mengadakan kita berjejaring lagi. Kebetulan di dekat saya itu ada SD model namanya, nah itu mereka punya gedung yang luas. Mereka punya sarana prasarana yang bagus. Cuma ternyata mereka tidak punya gamelan. Nah, saya tawari. Jadi kita bikin MOU. Saya bisa menitipkan gamelan, kita bisa latihan di sana. SD juga bisa memanfaatkan untuk mereka pembelajaran. Jadi saya bikin MOU. Nah, itu salah satu cara kami untuk mengatasi misalnya masalah tempat. Ya, seperti itu. Jadi sanggar tetap jalan, tapi SD juga bisa berjalan juga kegiatannya seperti itu. Loh, Bu, kalau kampung literasi itu juga di sana? Kampung literasinya ya di TBM itu. Jadi kampung literasi itu program untuk TBM kami. Nah, kampung literasi itu cakupannya satu desa. Nah, jadi saya cakupannya satu desa. Tapi dalam perjalanannya kita kemanfaatan dari kegiatan kita lebih luas lagi. Saya tidak hanya membatasi untuk satu desa, tapi sudah bisa lintas kecamatan, lintas kabupaten juga seperti itu. Jadi semua bisa memanfaatkan. Nah, Bu, tujuan akhirnya kemana, Bu, ini, Bu? Tujuan akhirnya, kalau
Ya paling enggak ya kita bisa memberdayakan potensi masyarakat sekitar, kemudian juga yang punya minat di budaya bisa mengembangkan istilahnya, mereka bisa menyalurkan hobi minatnya ke kebudayaannya. Jadi tujuan akhirnya sebenarnya bisa membentuk literasi yang berkelanjutan dan berkesinambungan. Seperti itu. Karena kan literasi itu sebenarnya kan luas, nggak hanya terbatas pada baca tulis. Tapi kan literasi itu kan bisa mencakup finansial, bisa ke budaya, jadi macam-macam. Jadi itu satu kolaborasi seperti itu. Bu, kegiatannya apa saja sih Bu sebetulnya? Selain gamelan, membaca, apa lagi? Kalau kita runutkan ya dari literasi yang saya ada, kita literasi baca tulis. Saya ada PAUD. Nah, jadi PAUD-nya itu saya bikin ada program TPA, jadi Taman Penitipan Anak. Tapi saya buka 3 program, jadi ada program reguler, ada program half day, setengah hari, ada program full day. Nah, yang program reguler itu saya full gratis, saya gratiskan untuk anak-anak yang mau belajar di tempat saya. Jadi mereka gratis, saya beri alat-alat tulis untuk mereka. Kalau yang full day karena penitipan, half day, full day itu karena penitipan, saya tarik uang untuk jasa istilahnya. Ya untuk uang lelah guru yang menjaga seperti itu. Itu yang baca tulisnya. Kita juga pernah ngadakan kelas tulis juga, kelas menulis. Kalau kaitannya dengan literasi budaya dan ada kaitannya dengan literasi yang baca tulis tadi, kita mengadakan pelatihan aksara Jawa. Jadi biar masyarakat mengenal aksaranya sendiri. Jadi tidak hanya aksara Latin, tapi mereka juga mengenal aksara Jawa. Gitu. Banyak sebenarnya Pak kalau yang di kalau saya ceritakan nanti banyak banget. Jadi itu mungkin kalau yang baca tulis, kalau yang numerasi tadi kita mengadakan tadi yang bimbingan belajar untuk anak-anak yang biasanya saya hanya khusus untuk mau ujian aja. Saya kan ini juga tidak berbayar jadi free. Jadi biasanya hanya menjelang ujian aja, menjelang ulangan kita bimbing sebentar gitu. Kalau yang sains kaitannya dengan ilmu pengetahuan, kita ada kemarin kita membuat pelatihan ekoprint, kita membuat pelatihan batik, pelatihan siboris, gitu. Terus yang pelatihan yang literasi digital kita ada yang digitalisasi aksara Jawa. Yang terakhir itu kita adakan. Yang finansial itu yang sudah kita rutin adakan itu yang sekolah keterampilan Wijayakusuma itu kita selama pandemi memang kita liburkan kegiatan, tapi kalau hari biasa kita biasanya setiap Selasa kita berkegiatan. Jadi itu program pemberdayaan untuk perempuan. Jadi ada kelas khusus untuk keterampilan yang kita berikan untuk perempuan. Nah, itu yang kaitannya dengan literasi finansial. Tapi literasi finansial itu juga Pak. Jadi berkolaborasi dengan literasi yang sainsnya, dengan digitalnya, karena di situ kita ajarkan juga mereka cara marketing online-nya juga. Jadi literasi itu tidak bisa berdiri sendiri, tapi itu satu kesatuan. Jadi mereka saling berkolaborasi seperti itu. Oh, nah itu setiap bulan atau setiap minggu ada jadwalnya? Kalau yang sekolah keterampilan tadi tiap minggu, kita tiap hari Selasa. Kalau yang literasi budaya juga tiap minggu, kita ada kelas, kita buka kelas karawitan untuk anak-anak, kelas karawitan ibu-ibu, kelas tari anak, kelas tari ibu-ibu. Jadi 4 hari, itu udah seminggu sekali itu, 4 hari. Jadi tiap minggu ada kegiatan itu. Tapi selama pandemi saya liburkan semua karena saya khawatir sekarang merah semua soalnya, jadi ya nggak berani menanggung resiko seperti itu. Jadi komunikasi kita masih via grup WA aja. Oh wow, banyak sekali, sibuk sekali ya. Sibuk sebenarnya, biasa menyibukkan diri Pak. Ya seperti itu. Oke, Bu. Ya, terima kasih untuk waktunya, Bu. Untuk pengalamannya. Kita harus jumpa di Sleman ini, Bu. Monggo Pak, silakan Minara. Ini ada teman saya juga Pak, Mas Beni Abdurrahman. Oke. Nah, ini dari forum TBM juga, dari Kulon Progo itu. Juga pegiat literasi. Ya, sama-sama pegiat literasi juga. Dia juga kemarin menerima program Kampung Literasi juga itu. Jadi, emang saya kesannya baru tadi pagi sih, jadi mungkin belum banyak yang tahu. Tapi bukan di Sleman, di Kulon Progo. Siapa?
Mas Benny ini? Mas Benny di Kulon Progo, kalau Mas Benny kan kalau kita forum Taman Bacaan itu kan tiap kabupaten ada, Pak. Jadi forum TBM Sleman, ada forum TBM yang di Kulon Progo. Jadi kan Jogja itu kan ada 4 kabupaten 1 kota. Itu masing-masing punya forum sendiri-sendiri. Nanti di Jogja sendiri DIY ada forum TBM untuk, jadi ada pengurus wilayahnya untuk forum TBM. Jadi ada di pusat ada pengurus pusat forum TBM. Jadi kita secara struktural ada sampai atas, sampai ke pusat ada. Wow, wow. Nah, tapi ini semua volunteer ya, Bu ya? Iya. Wow. 2M, Pak. Kita gajinya 2M. Matur nuwun, Mbak. Matur nuwun, Mas. Bukan 2T, Bu ya? Ya, 2M. Ya, tapi ya, anu lah apa ya, kepuasan batinnya itu. Kalau secara materi nggak ada materinya. Nanti materinya dalam bentuk yang lain. Apa istilahnya rezekinya dalam bentuk lain. Oke, terima kasih Bu Esti atas waktunya. Atas pengalamannya yang sangat luar biasa. Oh, Pak Hari baru masuk langsung dapat gaji 2M. Iya, iya. Oke, matur nuwun, Bu. Sami-sami, Pak. Iya, iya. Oke, matur nuwun.